Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari yang ke-13 ini insyaallah kita berada di dalam bulan suci Ramadan dan kita berharap semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bersemangat melakukan amal soleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita. Ikhwan dan akhwat, saat ini insyaallah kita akan masuk di dalam materi tafsir. Yang mana materi ini tujuannya adalah karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik juga menyibukkan dengan Al-Quran. Maka alangkah baiknya ketika kita setiap masuk bulan suci Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, ada perbendaharaan tafsir Al-Quran yang kita miliki. Maka di sini saya memiliki risalah yang sudah saya share di grup, ya, sudah di-share, sudah, saya share di grup. Nggak tahu nanti panitia mungkin ada bisa dibuat diktatnya. Ini materi daurah sebenarnya, tapi mungkin daurahnya hanya 10 hari. Surat yang termuat di risalah ini mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Namanya Qisarul Mufassal. Jadi di dalam ayat Al-Quran ada surat Mufassal, surat-surat pendek. Surat Mufassal sendiri ada 3 bagian. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Yang panjang namanya Tiwalul Mufassal. Tiwal atau dari tawil. Yang tengah Wasatul Mufassal. Yang panjang dimulai dari surat Qaf sampai sebelum An-Naba. Yang pertengahan An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. Sedangkan yang pendek ini Qisarul Mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Alangkah indahnya ketika kita menguasai Ad-Duha sampai An-Nas dalam tafsir Al-Quran. Ya, harapannya nanti tahun depan bisa kita bahas seterusnya sampai 30 juz Al-Quran. Bukan hanya sekedar mengetahui cara bacanya. Alhamdulillah di sini ada pelajaran tahsil, memperbaiki cara baca. Dan ini kita masuk ke dalam tadabbur ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidaklah mereka mentadabburi isi Al-Qur'an atau hatinya sudah tertutup. Dan juga Al-Quran adalah sesuatu yang kata Allah
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un lima fis sudur. Kami turunkan Al-Qur'an adalah untuk obat sesuatu yang ada di dalam dada, yaitu hati. Maka ketika kita ingin menghidupkan Al-Qur'an, menghidupkan hati adalah dengan Al-Qur'an. Ya. Wa ma huwa, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin tentang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin." Al-Qur'an itu bukanlah syair, ya. Dan tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala melantunkan syair bagi hambanya. Itu adalah zikrun, peringatan, dan Quran, sebuah tulisan yang dibukukan. Tujuannya apa? Liyundhira man kana hayya. Untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang hidup. Maksudnya hidup di sini adalah hatinya yang hidup. Ya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Nah, maka di sini kita mulai, sebenarnya di risalah ini dimulai dari surat Al-Fatihah. Akan tetapi kita fokus di Qisarul Mufassal dimulai dari surat Ad-Duha. Ini yang biasa baca belum hadir ya. Siapa? Mas Ali bisa baca? Tafsir surat Ad-Duha. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Tafadhal, ketemu? Istaka. Istaka. Syaitanuka. Ya, qad tarakaka. Qarabaka. Mundu. Ya. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat Ad-Duha. Sebutkan dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu an mengatakan, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah merasakan kegelisahan. Falam yakum lailataini aw thalathan, sehingga beliau tidak bangun pada malam hari sebanyak 2 malam sampai 3 malam. Faja'at imra'atun, kemudian datanglah seorang wanita. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwasanya wanita ini adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Ya, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakaka." Sesungguhnya saya ini berpendapat bahwasannya syaitanmu telah meninggalkanmu. Siapa yang dimaksud syaitanmu di sini? Jibril. Yang dimaksud syaitan adalah Jibril oleh Ummu Jamil.
Jadi Ummu Jamil bergembira. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah tidak datang wahyu sampai 2 sampai 3 hari. Ya. Lam arahu qarabaka mundu lailataini aw thalatha. Ya. Syaitanmu tidak mendekati semenjak 2 malam yang lalu atau 3 malam yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala muttafaqun alaih. Demi waktu duha dan demi malam yang menyelimuti, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membantah langsung tuduhan yang disampaikan oleh Ummu Jamil kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang lengkap. Dan di sini disebutkan bahwasannya wadduha demi waktu duha. Lafaz duha di dalam Al-Qur'an ada 2. Lafaz duha di dalam Al-Qur'an ada 2. Yang satu artinya waktu duha sebagaimana yang kita ketahui, yaitu awal siang. Yang pertama, waktu duha sebagaimana yang kita ketahui, yaitu awal siang. Yang kedua, lafaz ad-duha dalam Al-Quran bermakna siang hari seluruhnya, bukan hanya di awal. Siang hari seluruhnya. Maksudnya siang hari seluruhnya adalah waktu yang muncul mataharinya. Yaitu mulai dari terbitnya sampai tenggelamnya. Itu dimaknai duha. Kapan dipakai makna yang pertama? Kapan dipakai makna yang kedua? Makna yang pertama dipakai jika lafaz yang dijadikan sandingannya adalah al-ashiyah. Lafaz yang dijadikan sandingannya adalah al-ashiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan hidup di dunia itu tidak lebih dari ashiyah. Ashiyah adalah setelah zuhur sampai terbenam matahari. Aw duhaha, atau seperti waktu duha. Kapan? Awal siang. Terbit matahari naik dikit sampai waktu zuhur. Itulah perumpamaan kehidupan di dunia kata Allah. Dan di sini waktu duha disandingkan dengan al-ashiyah, petang hari. Maka al-ashiyah adalah akhir siang, duha adalah awal siang. Adapun yang kedua, dimaknai siang hari seluruhnya jika disandingkan dengan lafaz al-lail. Dimaknai siang hari seutuhnya jika ad-duha disandingkan dengan al-lail. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aghtasha lailaha. Dan Allah jadikan kegelapan pada malam harinya. Wa akhraja duhaha. Dan Allah jadikan bersinar pada duhanya. Duha di sini maknanya apa? Siang hari seluruhnya. Karena lawannya adalah malam. Dan pada surat Ad-Duha menggunakan nomor 1 atau nomor 2? Awal siang atau siang hari seutuhnya? Siang hari seutuhnya. Kenapa? Karena ayat berikutnya adalah wal-laili ahsantu. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha seutuhnya siang hari. Antum melihat di Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ai an-naharu kulluhu. Ad-duha ai an-naharu
kulluhu, siang hari seluruhnya. Wal laili idza saja, dan malam hari apabila menyelimuti. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sini ada penjelasannya, aku bisa lihat. Ai, kita tafadhol membaca tulisan yang merah. Tulisan yang merah itu adalah tafsir dari penulis. Tulisan yang hitam adalah syarah dari penulis. Jadi penulis ini mensyarah tulisannya sendiri. Nah, paham. Lah, yang tulisan merah wabil laili qala al-musannif waffaqahu Allah. Tulisan yang merah. Ya, tulisan yang merah, Bapak. Ya, wabil laili. Apa? Baik, ana baca dulu. Wabil laili idza sakana bil khalqi wa thabata dhalamuhu ala i'tinahi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu malam, wal laili idza saja? Sebab wanita tadi mengintai Nabi pada waktu malam. Sebab wanita tadi mengintai Nabi pada waktu malam, sehingga melemparkan tuduhan Rasulullah tidak bangun pada malam harinya 2 sampai 3 malam. Maka Allah bersumpah wal laili idza saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawab qasamnya. Jawab qasam itu isi dari sumpah. Tadi sumpahnya apa? Wadduha wal laili idza saja. Isi sumpahnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ai ma tarakaka rabbuka. Maksudnya adalah ma wadda'aka adalah Allah tidak meninggalkan wahai Muhammad. Wa ma qala, yang dimaksud qala ai abghadaka. Allah juga tidak membencimu. Bukan berarti wahyu tidak turun 2 sampai 3 malam, Allah itu meninggalkanmu seperti tuduhannya Ummu Jamil, dan Allah tidak juga membencimu, engkau tidak usah cemas. Wa hadza lahu min rabbih fid dunya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan ini adalah kabar gembira bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia. Yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini adalah kabar gembira untuk Rasulullah di mana? Di akhirat. Walal akhiratu khairun, dan sungguh negeri akhirat lebih baik bagimu. Laka, bagimu, minal ula. Al-ula maksudnya dunia. Penafsiran yang lain yang tidak termuat di sini yaitu wal akhiratu khairul laka minal ula, ai akhiru hayatika ya Muhammad khairun min hayatikal ula. Kehidupan akhirmu wahai Muhammad lebih baik daripada kehidupan awalmu di dunia. Dan terbukti bahasanya sebelum diutus dengan setelah diutus lebih baik mana kondisi Nabi Muhammad? Tentu setelah diutus. Sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah? Setelah Fathu Makkah. Di saat di Makkah atau saat di Madinah? Saat di Madinah. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Tapi yang dimuat di dalam tafsir ini maknanya adalah wal akhiratu adalah akhirat. Khairun, lebih baik daripada dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sudah ketemu? Tafadhal. Wala saufa min madahiril in'ami
wa maqamatil ikrami fil akhirah. Kemudian Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Allah akan memberikan sesuatu kepadamu wahai Muhammad dari segala macam nikmat yang ada di dunia dan kedudukan yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah seluruh nikmat yang ada di dunia, ya, bahkan termasuk adalah nikmat di akhirat, wal maqamat, ya, dan wa maqamatil ikram, dan kedudukan yang mulia yaitu sebagai nabi. Kemudian juga di negeri akhirat kedudukan beliau sebagai nabi yang paling dicintai oleh Allah, manusia terbaik dari anak cucu Adam. Fatarda, dan engkau akan merasa puas wahai Muhammad. Wa ilahuna, kata penulis, tamma jawabul qasami bimusbataini ba'da manfiyain. Dan di sini telah jelas bagi kita isi dari sumpah Allah Subhanahu wa taala dua, yaitu menetapkan dan meniadakan. Menetapkan dan meniadakan. Yang ditetapkan dua, yang ditiadakan dua. Mana yang ditiadakan? Ma wadda'aka rabbuka, satu, wa ma qala. Yang ditetapkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sama. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang ditetapkan walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Saya ulang, dua hal yang ditiadakan, dan itu adalah celaan tuduhan dari wanita tersebut, Ummu Jamil, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Yang kedua adalah menetapkan sebagai kesempurnaan setelah ditiadakan, ini gantinya. Gantinya apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula, negeri akhirat lebih baik bagimu nanti wahai Muhammad, jangan cemas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan memberikan nikmat kepadamu dan kau akan merasa puas. Seluruh nikmat yang dirasakan oleh Nabi Muhammad serta kedudukan yang tinggi, tidak seperti manusia pada umumnya, yaitu beliau sebagai Rasul. Kemudian thumma syara'a yudzakiruhu bima imtanna bihi alaihi fid dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang telah Allah anugerahkan kepada beliau ketika di dunia. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menemuimu dalam kondisi yatiman? Maksudnya yatim. Yatim di dalam bahasa Arab tidak harus tidak berayah. Tidak berayah ibu pun disebutkan yatim. Allah mengatakan Allah telah menemukan kondisi yatim padamu wahai Muhammad, fa'awa. Kemudian Allah lindungi engkau. Allah lindungi engkau. Ya. Dan di sini terbukti Nabi Shallallahu alaihi wasallam lahir tanpa ayah. Kemudian beliau diasuh oleh ibunya selama 6 tahun. Wafatlah ibunya, sehingga pada usia 6 tahun beliau tidak berayah dan tidak beribu. Bayangkan coba. Ada di sini 6 tahun tidak berayah dan tidak beribu barangkali. Ada? Nabi kita begitu. 6 tahun usianya tidak ada ayah, tidak ada ibu. Dan saya melihat praktek realnya ada di Al-Qudwah. Salah satu orang, satu anak, sekarang kelas 1 SD, usianya 7 tahun sekarang. Ya, masih lebih muda Nabi Muhammad, tidak berayah, tidak beribu. Anak ini 7 tahun, tapi waktu usia 6 tahun juga sudah meninggal ayah dan ibunya. Dan anak tersebut sekarang diasuh, sekarang kelas 1 SD, ya, yang bikin kita sedih ketika dia mengatakan kepada temannya,
Bukan mengatakan pada guru ya, kalau mengatakan pada gurunya bisa diredam. Ini mengatakan pada temannya, satu bangku. Kamu enak ya, punya ayah, punya ibu. Kalau saya nggak punya. Kadang-kadang dia juga mengatakan, biasanya kemana sih kamu kalau diajak ayahmu? Aku kepingin kayak gitu. Wallahi. Kalau kita mendengar seperti ini, nikmat apa yang belum sempurna pada kita? Ya, nikmat apa yang belum sempurna pada kita? Dan kondisi yatim adalah kondisi yang membutuhkan. Akan tetapi namanya anak-anak, kita tidak bisa mengetahui isi hatinya. Ya, sebenarnya dia adalah kondisi yang sangat membutuhkan. Bahkan tidak butuh materi mereka. Yang mereka butuhkan adalah kasih sayang. Yang mereka butuhkan adalah kasih sayang. Ya, dan di situ Nabi Muhammad SAW diskenariokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala usia 6 tahun tidak ada ibu, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. Setelah 2 tahun jatuh pengasuhan beliau kepada pamannya Abu Thalib sampai beliau dewasa. Inilah bukti dari janji Allah Subhanahu wa taala fa'awa, yaitu Allah melindungi beliau. Berikutnya, di sini bisa disebutkan yatiman la ummalaka wala ab. Yatim yang dimaksud di sini tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kemudian disebutkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan dikira ini adalah takdir yang sia-sia. Ini adalah takdir yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang menderita musibah yang lebih besar daripada musibahnya seorang nabi. Ya, sehingga kalau ada umatnya yang menderita musibah, tinggal katakan lihat nabimu. Lihat nabimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wajadaka dhallan wa wajadaka dhallan. Allah Subhanahu wa taala menemukanmu dalam kondisi dhal. Apa dhal? Sesat. Nabi Muhammad dipredikatkan oleh Allah kondisinya sesat. Apa sesat yang dimaksud? Apakah seperti yang disebutkan orang-orang liberal menggunakan ayat ini untuk mengatakan perkataannya Nabi Muhammad tidak bisa diambil 100%. Mengapa? Allah mempredikatkan lafaz sesat pada beliau. Wa wajadaka dhallan. Maka yang tepat adalah menafsirkan Al-Quran yang pertama dengan Al-Quran lainnya. Di dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan dhallan, sesat, pada diri Nabi Muhammad adalah ma kunta tadri mal imanu walal kitab. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui perkara iman dan kitab-kitab terdahulu. Engkau wahai Muhammad, maksud dari sesat adalah tidak mengetahui perkara keimanan dan kitab-kitab terdahulu. Maka di sini disebutkan la tadri mal kitabu walal iman. Ya. Kapan beliau kemudian mengetahui perkara iman dan Alkitab, kitab-kitab terdahulu? Allah katakan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian Allah menunjukimu. Fadallaka wa arsyadaka. Kemudian Allah menunjukimu. Wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Al-Qur'an dan hikmah, yaitu ilmu tentang sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kemudian Allah mengajarkan hal-hal yang sebelumnya engkau tidak ketahui.
Inilah maksud dari fahada. Maka Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan isi Taurat setelah Allah menurunkan kepadanya Al-Quran. Sehingga masuk Islamlah salah seorang pendeta Yahudi yang jujur hatinya. Bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian yang terjadi pada Maryam bintu Imran. Pada Maryam bintu Imran. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta tadri." Dan ini adalah berita yang gaib yang kau tidak ada di situ wahai Muhammad pada waktu itu. Ya. Idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka Bani Israel melemparkan pena-pena mereka, mengundi siapa di antara mereka yang berhak menjadi pengasuhnya Maryam, rebutan waktu itu. Yang mengasuh Maryam. Rasulullah cerita, tercenganglah mereka. Ini siapa? Muhammad ini ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bisa menjelaskan kejadian yang dulu yang ada di kitab Taurat dan Injil. Nabi ini, semuanya hatinya serempak mengatakan Nabi. Tapi faminhum man yu'min wa minhum man yakfur. Ada yang beriman, ada yang kufur. Wa katsirun minhum fasiqun, tapi lebih banyak mereka fasik, kufur. Ya. Sedikit dari mereka yang mengakui, salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Mengaku ini benar Nabi. Dari mana dia tahu kabar seperti ini kalau ada wahyu? Orang ini nggak bisa baca, tidak bisa tulis. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian wa wajadaka ailan. Wa wajadaka ailan. Dan Allah menemuimu dalam kondisi ail. Ail ay fakir. Allah menemuimu dalam kondisi fakir, tidak punya apa-apa, membutuhkan. Fa'aghna. Kemudian Allah menjadikan engkau kaya. Fa'aghna. Kira-kira kayanya Rasulullah seperti apa? Ya, rumahnya Rasulullah ini predikat kaya ada pada Rasulullah, kata Allah. Rumahnya Rasulullah bagaimana? Kalau beliau sholat, sujud, kena kaki istrinya. Kemudian disingkirkan. Kalau beliau tidak bangkit, kakinya dikembalikan lagi. Kira-kira berapa itu? Ya. Tapi Allah mengatakan fa'aghna, kaya. Maka di sini kaidah kaya versi Islam adalah 2 poin. Kaya versi Islam adalah 2 poin. Beliau menyebutkan di sini, fihi bayanu ma yahsulu bihil ghina tam. Di sini adalah penjelasan yang menyeluruh tentang makna kaya sesungguhnya. Wa annahu murakkabun min syai'ain. Dan kaya itu versi Islam terdiri dari 2 hal. Perhatikan jamaah sekalian, letakkan dalam hati kita, insya Allah kita biasa terhadap dunia. Sebelum saya sebutkan, jika memang benar kaya itu seperti anggapan kaum muslimin saat ini, yaitu banyaknya harta, rumahnya yang luas, kendaraan yang mewah, apalagi. Jika benar seperti itu versi kaya, Allah nggak mungkin masukkan Nabi Muhammad di sini. Yang lebih seperti itu siapa? Qarun, Fir'aun, ya, Raja Persia, Raja Romawi, siapa lagi? Tapi yang dimasukkan di sini Nabi Muhammad yang rumahnya seperti tadi. Disebutkan kaya. Ini kaya sesungguhnya. Bukan seperti kayanya para raja-raja yang didamba-dambakan kaum muslimin. Harusnya kaum muslimin mengganti orientasinya. Kaya itu seperti ini. Yang pertama. Kaya versi Islam. Yang pertama.
rizqun yuhassilu bihil 'abdu masalihahu. Rizki, nggak harus uang. Saya sebutkan rizki, bukan uang. Rizki yang dia dapatkan dan cukup untuk kebutuhannya. Rizki yang dia dapatkan dan itu cukup untuk kebutuhannya. Biasanya orang yang seperti ini tidak gampang utang. Dia merasa cukup. Merasa cukup. Kan hutang boleh. Nah, hutang boleh, siapa tidak boleh. Tetapi yang dilarang adalah kita berhutang padahal sudah bisa hidup. Sudah bisa bertahan hidup. Kemudian kita rela untuk hutang. Apa tujuannya? Memperbesar. Memperbesar, memperbesar kekayaan. Tidak berpikirkah Anda? Semakin memperbesar kekayaan, hisab sama saja kita membuka buku hisab yang baru. Mau buka kekayaan lagi, hisab baru. Intabihu, hati-hati, wallah. Ya, maka di sini yang pertama, rizki yang kita dapatkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza asbaha rajul," ketika pada pagi hari seorang membuka matanya, "indahu qutu yaumi," dia punya makanan pada hari itu. "Wa mu'afan fi jasadihi," badannya sehat. "Wa aminan fi sirbihi," daerahnya aman. Faqad ka'annama hizat lahu dunya. Seperti orang ini seperti memiliki dunia seluruhnya. Ya, apa yang dikumpulkan manusia akhirnya adalah milik orang lain. Ya, kita punya 5 mobil, yang dipakai berapa? Waktu pakai bisa langsung 5. Ya, rumah punya 3 barangkali atau lebih. Yang dihuni, saya punya rumah 10, saya huni semua, dan bisa. Hakadha. Ini adalah manusia, sifat dari manusia. Yang kedua, qana'atun taqta'u an qalbihi at-tama' fi ma siwahu. Qana'ah, apa qana'ah? Neriman. Rasa menerima atas seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bisa memutus ketamakannya dari harta yang lainnya. Qana'ah, rasa menerima atas seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dengannya bisa memutus angan-angan, bisa memutus ambisi untuk memperbanyak dunia. Jika seseorang sudah memiliki 2 ini, dia merasa puas dengan rezeki yang dia dapatkan, cukup, alhamdulillah. Kemudian qanaah, Allah memberikan sekian, ya sudah, ini yang terbaik bagi saya. Takun aghnan nas. Orang itu adalah orang yang paling kaya di dunia. Antum lihat betapa banyak orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi merasa apa? Merasa kurang. Merasa kurang. Apakah itu hakikat kaya? Enggak. Pertanyaannya, kaya itu, apakah hitungan banyaknya harta? Ini si fulan punya 1 juta, si fulan 100 juta. Inikah ukuran kaya? Jika ukuran kaya seperti ini, alangkah ruginya kita. Rugi kita. Kalau orientasi kaya hanya sebatas pengumpulan harta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wailul likulli humazah alladzi jama'a mala wa addada." Celaka al-lumazah al-humazah. Mereka hobinya mengumpulkan harta kemudian dihitung lagi. Mengumpulkan harta, hitung lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira bahwasannya hartanya yang bisa menyelamatkan dia, mengekalkan dia. Tadi kan. Rasul SAW mengatakan, innamal ghina ghina nafs. Kaya itu kaya ini. Kaya hati. Wallahi Raja Persia melihat Nabi Muhammad tunduk. Padahal berapa istananya, berapa rumahnya Nabi Muhammad. Ya. Dan hal ini dimiliki oleh para sahabat. Hal ini dimiliki oleh para sahabat semua. 2 hal ini miliki, insya Allah kita akan mudah bersikap untuk biasa terhadap dunia.
Kemudian ayat yang tadi mulai dari fa'amal yatima apa tadi? Wa wajadaka yatiman fa'awa. Terus sampai ayat berikutnya tiga tadi dimulai dari yatim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang tadi apa? Eh, alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa di situ sebagian ahli tafsir mengatakan ada dhamir yang disembunyikan. Apa dhamir? Bahasa Arab ya. Kata ganti yang disembunyikan. Fa'awaka. Allah melindungi kamu. Tapi ditulis ka atau tidak? Faedahnya adalah tidak berlaku untuk Nabi Muhammad, tapi berlaku untuk seluruh umatnya yang beragama Islam. Siapapun yang kondisinya yatim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad dengan cara memperjalankan dari ibunya, kakeknya, pamannya dan seterusnya. Bagaimana dengan anak yatim yang beragama Islam? Allah lindungi dengan syariatnya. Syariat Islam seluruhnya melindungi anak yatim. Salah satunya di sini fa'ammal yatim fala taqhar. Adapun anak yatim jangan ditindas. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'kulu malal yatim illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian makan harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Itu sama ada dhamir yang disembunyikan fahada ka. Allah berikan petunjuk pada kamu, wahai Muhammad. Tapi disembunyikan oleh Allah, menunjukkan tidak hanya pada Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh umatnya yang tidak tahu apa-apa tentang perkara iman dan Al-Quran atau kitab-kitab terdahulu. Ketika mereka mau belajar, maka Allah fahada. Allah akan menunjuki dia. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berusaha untuk menempuh jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalannya. Ya. Dan kegiatan antum bermajelis ilmu di sini, ana yakin sebelum antum bermajelis ilmu dan setelahnya pasti ada perbedaan. Yang ketiga, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini juga disembunyikan fa'aghnaka. Tapi disembunyikan maksudnya untuk seluruh umatnya. Siapapun orang miskin yang tidak punya harta pada umat ini, Allah lindungi dengan syariatnya. Ada syariat zakat, ada syariat sedekah, ada nafkah, semuanya untuk orang yang membutuhkan. Kemudian Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, janganlah ditindas. Berikutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta, jangan dibentak. As-sa'il di sini alif lamnya lil istighraq, untuk keumuman. Meminta apa maksudnya keumuman? Meminta an dinin au dunya. Meminta agama atau meminta dunia. Meminta agama maksudnya meminta ilmu. Adapun orang yang mencari ilmu jangan dibentak. Tidak sama pencari ilmu dengan mencari dunia. Bahkan para ulama memprioritaskan wa ammas sa'ila falatan. Hari ini yang pertama jangan dibentak adalah penuntut ilmu. Orang yang mencari ilmu agama. Walaupun terkadang pertanyaannya gregetno. Ada pertanyaan yang diulang-ulang barangkali. Padahal sudah diulang-ulang. Nah, di situ ustadznya dituntut untuk mempraktekkan ayat wa ammas sa'ila falatan. Ada pertanyaan yang gregetno tadi, Ustaz. Bagaimana tata cara wudhunya Hawariyin? Siapa Hawariyin? Pengikutnya Nabi Isa. Loh, emang kenapa? Kalau kamu tahu cara wudhunya Hawariyin, apa terus mau dipraktekkan? Kita kan pakai syariatnya siapa? Nabi Muhammad. Ini pertanyaan Ustaz, saya kalau ke bulan nanti kiblatnya kemana? Ngadep mana kalau
Pernah saya jawab, nanti kalau antum sudah sampai bulan, antum telepon saya. Kan iya, nggak ada peluang untuk ke bulan, tanyanya ke bulan. Dan lain sebagainya. Yang kedua adalah peminta dunia. Meminta harta, kalau kita tidak beri, fala tanhar. Jangan dibentak. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Beliau mengatakan mukhbiran anha. Ya, fa inna at-tahaddutsa bi ni'matillahi da'in li syukriha. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya menceritakan nikmat adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan praktek syukur ada 3 poin. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Adapun syukur dengan hati adalah meyakini bahwasannya seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur dengan lisan diceritakan salah satunya atau berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur dengan anggota badan adalah menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menceritakan nikmat dengan lisan dalam rangka bersyukur ada 2 poin. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Yang dimaksud umum di dalam menceritakan nikmat Allah adalah menceritakan nikmat yang dia rasakan dan yang orang lain juga rasakan. Adalah menceritakan nikmat yang dia rasakan dan orang lain juga rasakan. Contohnya, di daerah ini barangkali kemudian kita diberikan angin yang sejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah, saat ini kita merasakan angin yang sepoi-sepoi, sejuk, nikmat rasanya. Ini yang merasakan siapa? Kita dan orang lain. Atau saat melihat pemandangan. Alangkah indahnya, Masya Allah, pemandangan yang ada di sini. Ini juga, nikmat ini bisa dirasakan dia dengan orang lain. Adapun nikmat yang khusus adalah yang hanya dirasakan dirinya sendiri. Nikmat yang khusus adalah yang dirasakan dirinya sendiri. Contohnya, di antara para ulama di dalam kitab-kitab mereka menuliskan, Alhamdulillah ala minnatillah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah selesaikan tulisan saya sebanyak 20 jilid. Dan ini bukan kesombongan. Apa bedanya? Sombong dengan tahadduts bin ni'mah. Sombong dengan menceritakan nikmat. Ini semua perkara hati. Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali orangnya itu sendiri. Maka di sini tips untuk menceritakan nikmat dengan lisan, awali dengan Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, menyebut nama Allah. Tidak bisa kita memvonis orang ketika menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, wah si fulan ria, cerita-ceritakan. Tidak bisa. Pelajaran ria, sombong itu untuk kita sendiri, bukan untuk menuduh orang lain. Karena perkara hati. Beda dengan kita belajar fikih sholat, kita bisa menyalahkan orang karena nampak. Ya, dan tahadduts bin ni'am, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini syar'i, perintah Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan. Ceritakan, tapi dengan syarat diniatkan apa? Menceritakan nikmat Allah, bukan sombong. Salah satunya Rasulullah SAW pernah bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah penghulunya anak cucu Adam. Sombong atau enggak? Bukan sombong di sini Rasul. Di dalam rangka apa? Hadduts bin ni'am. Alhamdulillah kita sudah selesaikan tafsir surat Ad-Duha. Insyaallah pertemuan berikutnya surat setelahnya, sehingga kita masuk daurah, kurang lebih nanti kita bisa setiap daurah menyelesaikan, ada daurah yang 2 surat, ada yang 3 surat. Ya. Mudah-mudahan saat Al-Bayyinah bisa 2 surat
juga. Cukup insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.